The rain doesn't make you dance when you're drunk with your friends at a party. What's your favorite song doesn't make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I spent 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum dunia kita yang berwibawa, satu langkah lebih maju dari yang lainnya. Imajinasi kita yang gagah perkasa, turut serta membangun bangsa dan negara. Kimia Bima kita FMIPA yang gagah perkasa, singkirkan kepentingan pribadi demi cita abadi. Tunjukkanlah langkahmu yang pasti, Kimia tetap jaya, Kimia tetap jaya. Itu sambutan-sambutan. Karena cuma satu hal yang perlu kita ingat, yaitu kita semua bisa nulis. Demikian yang Terima dapat. kasih atas waktunya. Tema yang diambil oleh teman-teman panitia juga menurut saya sangat menarik ya, menuangkan aspirasi melalui karya tulis sebagai inspirasi ya milenial 4.0. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan semua bisa nulis KIK Himamia 2021 saya nyatakan dibuka. Agenda selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Sebelum saya membacakan CV dari pembicara kita, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib selama berlangsungnya pemaparan materi. Untuk tata tertib peserta, yang pertama,
Pada saat bergabung ke room meeting, diwajibkan mikrofon dalam mode mute dan on kamera. Kedua, pastikan peserta siap atau online 10 menit sebelum acara berlangsung. Ketiga, mempersiapkan catatan serta pertanyaan. Keempat, peserta diharapkan tenang dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh pembicara. Kelima, peserta dapat bertanya melalui room chat pada waktu yang telah disediakan moderator. Keenam, peserta berhak mendapatkan file materi yang telah dipresentasikan. Baik, untuk selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pembicara kita. Nama lengkap, Sulistiawati. Program studi Pendidikan Kimia, tempat tanggal lahir Kendal 27 April 1999. Moto, pantang menyerah sebelum berperang. Kemudian untuk kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti, ada banyak sekali. Beliau juga merupakan alumni dari KIK pada tahun 2018 dan 2019, menjabat sebagai Sekretaris Divisi PPK dan juga anggota Divisi PPK pada tahun 2019. Kemudian pernah mengikuti kepanitiaan Olimpiade Kimia UNES sebagai si pendataan peserta dan juga koordinator si pendataan peserta. Pernah menjadi peserta dalam acara Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia. Seminar Nasional Kimia di CF Undip, kemudian pernah mengikuti AVT pada tahun 2019. Kemudian untuk penghargaan yang pernah diterima, beliau memiliki penghargaan yang banyak, yaitu pernah menjadi juara-juara dalam lomba-lomba, khususnya di bidang keilmiahan. Ada juara 2, kemudian bisa dilihat ya. Kemudian pernah mendapatkan perak medal, juara 1, dan pada tahun terakhir ini pada 2020 menjadi mahasiswa berprestasi 2 FMIPA UNES, mahasiswa berprestasi harapan 2 Universitas Negeri Semarang. Mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa ini. Beliau Kak Sulistiawati. Selamat malam Kak Sulis, apa kabar? Malam, alhamdulillah baik. Oke, halo Kak Ika 2021 ya? Atau 2020 ini berarti? 2021. Oke, halo Kak Ika 2021. Lama nih, aku juga nggak kumpul-kumpul juga sama anak Kak Ika, pandemi kayak gini. Dan untuk teman-teman Kak Ika 2021, kalau yang mau on kamera silahkan, boleh banget, agar kita juga bisa sharing-sharing kan. Pandemi gini tuh jarang banget ketemu. Kalau misalkan mau on kamera, boleh banget. Tapi misalnya ada kendala ataupun belum bisa on kamera juga nggak apa-apa. Nah, di sini aku mau sampaikan kalau nanti kita sharing-sharing materi aja, saling motivasi, saling memberi ilmu biar nanti tuh kayak gini loh nulis gitu. Ada manfaatnya loh aku nulis gitu. Oke, aku izin share screen ya. Iya Kak, silahkan. Oke, nah ini sebelumnya terima kasih banget untuk semua peserta KIK 2021. Terima kasih atas segala semangat kalian. Terima kasih kalian juga udah menyempatkan waktu untuk join, untuk sharing di sini. Dan aku juga terima kasih banget sudah dikasih kesempatan buat berbagi lagi sama kalian gitu. Semoga nanti apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Dan nanti misalkan ada kendala ataupun ada penyampaian dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebelumnya. Dan nanti pokoknya kita sharing-sharing aja, enjoy aja gitu. Soalnya kan ini juga udah malam minggu, semoga
malam minggu ini bisa berkesan dan bermanfaat buat kalian. Oke, acara semua bisa nulis yang pertama dengan tema menuang aspirasi melalui karya tulis sebagai inspirasi milenial 4.0. Bagus banget tema yang sudah diambil oleh panitia. Jadi dari aspirasi kita bisa tuangkan tuh melalui karya tulis. Dan nanti setelah kita tuangkan jadi karya tulis, itu bisa jadi inspirasi yang milenial di 4.0 buat kita semua. Gitu. Nah, sebelum lebih lanjut lagi untuk masuk ke materinya, aku pengen kalian semua masuk ke web ini, slido.com, bisa di search aja di Chrome ataupun di Safari kalian, slido.com, dan nanti misalkan ada enter code seperti ini, yang enter code yang ini, kalian bisa masukkan kode 51557. Slido.com, terus 51557, sebentar. Sudah ada yang bisa masuk slido.com-nya? Aku buka di aku dulu. Bentar ya. Nih, oke. Udah ada pertanyaannya belum di slido.com-nya? Di slido.com-nya udah ada pertanyaan? Kodenya bisa diulang nggak, Kak? Ini kodenya 51557. Aku pengen join deh di sini deh. Belum ada pertanyaan, Mbak. Masih kosong. Pertanyaan. Bentar. Udah Kak, udah ada. Oke. Bisa tuh kalian jawab di situ. Kakak cuman pengen tanya, tahu pendapat kalian aja dulu di awal gitu. Udah ada yang ngejawab nih. Menyampaikan pemikiran kita kepada orang lain tanpa mengeluarkan suara. Oke, good answer. Lagi boleh? Jawab aja sampai nanti mungkin 1-2 menit. Salah. Jawab aja menurut kalian. Jadi biar kakak tahu apa. Oh, ternyata tuh kalian tuh nganggap menulis tuh seperti ini loh, gitu. Baru satu nih. 3. Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan suatu informasi, pikiran, serta perasaan ke dalam suatu karangan, ringkasan, maupun suatu karya yang berbentuk tulisan. Bagus ini jawabannya. Yang 3. Menyampaikan pemikiran kita kepada orang lain tanpa mengeluarkan suara. Ada lagi yang jawab gitu juga. Menyampaikan ide dalam bentuk kata-kata. Oke. Menuangkan pikiran, ide, aspirasi, curahan hati ke dalam tulisan. Oke, mungkin cukup ya. Oke, jadi di sini kalian tuh anggap, oh, menulis itu menuangkan sesuatu. Sorry. Oke, menulis itu menuangkan sesuatu. Jadi ada suatu ide yang kalian pikirkan, mungkin kalian tuangkan tuh ke dalam bentuk tulisan yang kalian tidak perlu mengungkapnya pakai kata-kata. Oke, bagus jawaban-jawaban dari kalian. Kakak senang kalian aktif untuk menjawab juga. Nah, sekarang screen kakak kan udah terlihat kan?
sekarang kita masuk ke materinya. Di sini ada gambar anak kecil yang sedang naik sepeda. Dulu kalau kalian pas kecil itu mungkin usia 4-5 tahun naik sepedanya kan yang kecil dulu tuh. Yang sepeda kecil yang rodanya masih 4. Terus kalian naikinnya masih mungkin 1 meter, 2 meter, 5 meter gitu kan. Terus lama-lama usia kalian kan kalian berkembang kan, usianya nambah. Terus naik sepedanya lebih gede lagi, rodanya jadi 2. Mungkin jaraknya juga lebih jauh lagi, yang tadinya 5 meter jadi 15 meter, 20 meter. Dan mungkin yang dulu belum bisa putar balik, sekarang udah bisa putar balik gitu. Yang dulu belum bisa turun, sekarang udah bisa turun gitu. Terus udah gede-gede lagi, sepedanya makin gede lagi gitu kan. Terus udah bisa menjaga keseimbangan, udah bisa mungkin muter baliknya lebih cepat lagi mengayuhnya gitu kan. Nah, sama halnya dengan menulis gitu. Jadi kalau menulis itu nggak instan teman-teman semua. Jadi menulis itu kayak apa ya? Suatu keterampilan, suatu dari pengetahuan juga yang kalian itu mencapai dengan cara bertahap, proses demi proses gitu. Dan kalian lewati proses itu, dan dari proses itu tuh banyak banget manfaatnya gitu. Dan ketika kalian menulis juga itu tidak lepas dari kegiatan suatu membaca. Kan penulis yang baik itu pembaca yang baik, pembicara yang baik itu pendengar yang baik gitu. Jadi penulis yang baik dia pembaca yang baik. Kalian mau nulis, tadi kan dikatakan menulis itu menuangkan ide. Kalian dapat idenya dari mana gitu kan. Bisa tuh dari baca-baca buku, baca nih satu buku. Oh iya ya, nemu kayak gini. Kok bisa kayak gini sih? Dapatnya dari mana? Oh ternyata seperti ini. Oh seperti ini ya alurnya. Seperti ini cara mengungkapkannya. Seperti ini kalimat-kalimatnya. Seperti ini gaya bahasanya gitu. Jadi dari membaca kalian banyak informasi. Dari situ mulailah kalian kembangkan untuk menulis gitu. Oh kemarin tuh aku baca cara nulisnya gaya penulisannya kayak gini kok gitu. Coba yang seperti ini gitu. Dan menulis itu kalian butuh partner, butuh teman, butuh seseorang untuk kalian ajak diskusi. Misalnya, aku udah nulis nih 1 bait gitu. Menurut aku udah bagus, kalimatnya udah oke, sesuai sama apa yang ingin aku sampaikan gitu. Nah, kalian butuh partner untuk mengoreksi itu. Butuh partner untuk, coba deh tolong baca tulisan aku, kamu nangkepnya apa sih gitu. Kadang, apa yang kita tuliskan itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kadang, aku tuh pengennya A loh, tapi ternyata aku nulisnya masih belum menuju ke A gitu. Ketika dibaca orang lain, artinya mungkin sedikit berbeda gitu. Nah, itu fungsinya partner. Jadi, saling koreksi, mending kayak gini deh, mending seperti ini deh gitu. Jadi, kalian juga perlu untuk mencari partner yang cocok ketika kalian menulis gitu. Dan dari partner itu, kalian bisa saling sharing, mungkin saling berbagi informasi, kalian buka akun sosmed kalian untuk, ada nih, mungkin seminar menulis, ada nih workshop menulis, ada nih lomba tentang kepenulisan, bolehlah yuk join gitu. Jadi menulis itu menuangkan ide, benar yang tadi menuangkan ide dalam bentuk kata-kata yang kita mendapatkannya itu melalui proses yang sungguh luar biasa. Dengan proses yang seperti itu gitu. Jadi dari membaca dulu, dianalisis dulu, baru kita bisa menulisnya kayak gitu. Nah, di sini kenapa sih Kak harus menulis? Ngapain sih menulis itu gitu? Nah, di sini Kakak sampaikan beberapa benefit yang bisa kalian dapatkan ketika nanti kalian itu nulis gitu. Ya sebelumnya ini kalau misalkan suara kurang jelas ataupun nanti putus-putus, langsung disampaikan aja ya Kak kurang jelas gitu. Biar nanti langsung Kakak coba pakai headset gitu. Nah, lanjut ya ke benefit menulis. Yang pertama tuh publikasi. Jadi Kakak tawarkan dulu nih manfaat-manfaat yang bagus-bagus biar kalian juga termotivasi gitu buat nulisnya. Jadi yang pertama tuh publikasi. Bisa publikasi jurnal, publikasi artikel dalam jurnal, publikasi mungkin tulisan di blog gitu, mungkin publikasi dalam tulisan apa saja kan, tulisan banyak macamnya kan. Misal di sini kita udah fokus ke karya ilmiah ataupun esai gitu. Nah, salah satu dari manfaat menulis itu publikasi. Bayangin ya, kalian misal udah nulis satu artikel tuh, terus kalian submit ke suatu jurnal, suatu seminar,
nanti jadi prosedur. Udah tuh kalian submit, kalian lolos, dapet tuh publikasi, nama kalian masuklah ke Google Scholar. Nama kalian bisa 5-10 tahun yang akan datang, nama kalian masih dikenang. Nggak kayak story WA, story Instagram, 24 jam hilang. Kalau dengan menulis, kalian bisa 5 tahun loh, sampai 10 tahun, itu masih dibaca orang, itu masih dilihat orang, itu masih bermanfaat buat orang lain gitu kan. Kan kita hidup-hidupnya juga, hendaknya juga bermanfaat kan buat orang lain. Jadi dengan menulis itu, kalian bisa publikasi, bisa mengenang apa yang sudah kalian lakukan dulu, kayak misalnya mungkin 5-10 tahun kalian udah kerja tuh, terus kalian lihat tuh tulisan kalian, iya ya, dulu aku pernah nulis gini, dulu usahaku tuh seperti ini gitu loh. Jadi kalian ingat hal-hal yang menarik yang sudah kalian lakukan gitu. Dan yang kedua itu memberikan solusi. Misal kalian membuat karya tulis ilmiah, kalian lihat lingkungan di sekitar kalian, banyak banget sih sampahnya, banyak banget sih ininya, terus mungkin kalian lihat, ih mau buat sabun, ih mau buat ini, kok susah sih kalau cara yang di sini, coba cari cara yang lebih mudah, coba cari cara untuk menguranginya gitu. Cari cara yang nanti bisa kalian, oh kayak gini loh, wah ternyata bisa loh bermanfaat gitu. Dan menulis ini bisa jadi bekal buat kalian skripsi nanti. Jadi kalau skripsi itu kan nulis juga, sama halnya dengan karya tulis. Jadi latihan dulu lah, kalian latihan dulu sejak sekarang, buat nanti juga bisa bekal buat menulis. Jadi kalian juga perlu ingat, apa yang kalian lakukan sekarang, itu mungkin belum bermanfaat sekarang buat kalian, tapi itu bisa bermanfaat nanti buat kalian maupun buat orang lain, kayak gitu. Yang ketiga, relasi. Nah, misal tadi kalian kan kakak sampaikan, menulis itu butuh partner loh. Menulis itu butuh seseorang untuk kita sharing gitu. Nah, di sini menulis itu bisa bermanfaat untuk memberikan kita relasi. Jadi, misal nih, udah lolos nih suatu perlombaan gitu. Dapatlah teman baru, dapatlah kontak dari panitia gitu kan. Saling save nomor WA gitu. Kamu gimana? Udah pernah lomba apa aja gitu. Aku pernah nih lomba ini. Kamu gimana cara daftarnya gitu. Lihat nih di Instagram ini. Dapatlah kalian ilmu baru. Yang ilmu-ilmu seperti itu yang belum tentu kalian dapatkan di tempat yang lain gitu. Jadi kadang hal-hal kecil itu bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalian juga perlu ingat, apapun yang kalian sukai dari hal kecil itu perlu ditekuni. Jadi biar nanti bisa bermanfaat buat kalian. Dan ini tuh manfaat yang sebelum pandemi ini, ketika kalian menulis tuh kalian bisa keliling dunia. Sekarang bisa sih menulis bisa keliling dunia, tapi sekarang keliling dunia virtual. Jadi kalian bisa submit ke suatu perlombaan yang luar negeri, tapi nanti pelaksanaannya virtual gitu. Dan ini salah satu impian kakak untuk menulis bisa keliling-keliling dunia gitu. Nah, terus kayaknya susah deh buat nulis kayak gitu. Ribet susah nyari jurnalnya. Males nggak ada jurnal yang 5 tahun terakhir. Idenya dapetin dari mana sih? Susah banget gitu. Terus kayaknya bukan passion aku deh gitu. Dan kalian perlu ingat kadang hal-hal kecil yang kalian nggak sadari itu perlu kalian tekuni loh. Kayak misalnya gini, kalian suka Korea. Jadi ketika kalian suka Korea, kayaknya apa sih? Kan aku cuma suka Korea gitu. Nah, ketika kalian suka Korea, kalian bisa ambil sisi yang lain, sudut pandang yang lain. Aku suka Korea. Pelajari bahasanya. Pelajari kultur budayanya. Pelajari di sana tuh kehidupannya seperti apa. Barangkali nanti kalian bisa dapat beasiswa untuk sekolah di sana, kan nggak ada yang tahu. Nah, kalau beasiswa itu juga perlu LOE, perlu motivation letter gitu kan. Nah, itu dari menulis juga gitu. Jadi penting banget untuk menulis buat kalian gitu. Nah, kalau kalian nanti kelamaan mikir terus kayaknya nggak bisa, kayaknya bukan passion aku. Kapan kalian akan mulai gitu. Jadi ketika kalian udah kayaknya bukan passion aku deh, coba aja dulu gitu. Coba aja dulu, mulai aja dulu gitu. Cari partner, cari tempat yang cocok untuk kalian menemukan ide, aspirasi kalian, dan nanti bisa jadi inspirasi gitu. Nah, di sini kendala. Ini niatnya kakak pakai studio.com, tapi kayaknya kakak mau langsung aja tahu dari kalian, bisa di-unmute
kalau dari kalian kendala menulis itu apa sih gitu? Mungkin 1-2 boleh disampaikan kendalanya. Di unmute boleh, via chat juga boleh. Silahkan. Kendala nih mungkin yang udah dihadapi gitu, apa sih gitu. Izinin jawab, Mbak. Ya, silahkan. Maaf sebelumnya belum bisa on cam. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya Mbak, kalau misalkan kendala dalam menulis itu tuh biasanya ini Mbak, kita misalkan udah menentukan sebuah tema, terus buat kedepannya, buat kayak nyusun kata-katanya itu loh Mbak, jadi kendala atau enggak misalkan lagi moodnya kurang bagus gitu Mbak, jadi itu kendala banget Mbak kalau misalkan buat nulis Mbak, gitu Mbak. Oke, terima kasih. Tadi dari siapa? Atas nama siapa namanya? Silvi, Mbak. Oke, Silvi. Oke, dari Silvi, thank you. Silvi menyampaikan kalau kendalanya itu udah tuh aku nentuin tema, tapi gimana sih Kak nyusun kata-katanya, kata awalnya untuk mancingnya itu apa sih, susah banget. Terus gimana sih cara naikin mood gitu. Nah itu juga kendala-kendala yang dulu Kakak alami juga. Nah di sini Kakak akan bahas beberapa kendala. Jadi yang pertama, tidak mau mencoba. Kalau tadi Silvi udah bagus tuh, udah mau mencoba, dia udah mau nyari temanya. Tapi kadang juga ada yang kendala, aduh males gitu. Nah kalau kalian mungkin kendalanya nggak mau mencoba, kan bisa lihat manfaat-manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kalian menulis gitu. Lanjut, yang kedua itu sulit bagi waktu. Nah kalau masalah ini tuh hanya masalah manajemen diri, manajemen waktu dari kalian masing-masing kayak gitu. Dari Kakak itu yang ketiga, sulit mencari judul. Susah banget tuh Kak cari judul. Udah dapet temanya, tapi apa sih judul yang cocok gitu. Dan yang terakhir, tidak tahu tahapannya, gimana sih tahapan-tahapan buat nulis gitu. Kendala ini dan kendala yang tadi disampaikan oleh Silvi akan Kakak bahas di selanjutnya. Dan di sini ada sedikit cuplikan kata-kata. No one is to be seen in this world, it's all about priorities. Jadi nggak ada yang sibuk kok di dunia ini. Itu semua tuh hanya tentang prioritas gitu. Jadi kalian harus menentukan prioritas kalian, kapan aku nulis, kapan aku kuliah, kapan aku organisasi, kapan aku di rumah gitu. Jadi kalian harus bisa memanage waktunya kalian. Jadi prioritasnya tuh apa dulu sih kayak gitu. Nah selanjutnya, penulisan karya ilmiah yang baik. Gimana sih Kak penulisan karya ilmiah yang baik gitu kan. Ini Kakak sampaikan ada 5, yaitu yang pertama yang penting itu berasal dari sumber yang terpercaya. Jadi kalian harus cari jurnal-jurnal yang cocok. Kalau jurnal yang cocok itu kalian bisa dapat dari Google Scholar, Science Direct gitu, Elsevier gitu bisa. Dan misalkan nanti kalian itu kekunci, misalnya kekunci. Nah, kalau kalian kekunci jurnalnya dan harus bayar, kalian bisa pakai web ini, T-Hub. Nah, kelihatan kan? Bentar. Kelihatan, oke. Kelihatan. Nah, di sini di T-Hub ini ada URL atau DOI-nya. Misalnya dan di jurnal ini tuh kadang tuh misal ada doi-nya gitu. Nah, doi-nya kalian copy terus kalian paste di sini aja. Udah nanti kalian kebuka tanpa harus bayar. Jadi kalian bisa pakai T-Hub yang ini. Nah, doi-nya kopas di sini, udah selesai kalian bisa download gitu. Nah, lanjut. Tadi kan sumber yang terpercaya, terus yang kedua mengikuti panduan. Jadi penting banget buat kalian itu ngikutin panduan. Misal kalian mau lomba, itu kadang berbagai lomba itu beda-beda panduannya. Ada yang harus bab satunya sekian halaman atau semuanya sekian halaman. Ikuti segala panduannya. Mulai dari jenis huruf, ukuran kertas, apapun kalian ikuti semua di panduannya. Biar karena panduan itu juga jadi hal penting dalam penilaian gitu. Di rubrik penilaiannya itu ada loh, mengikuti panduan itu ada. Dan yang ketiga kebermanfaatan. Jadi ide kalian tuh nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu yang bombastis banget. Yang penting kebermanfaatannya, bisa untuk direalisasikannya. Kadang ada ide yang bagus, tapi susah banget untuk di-apply, di aplikasinya itu susah. Jadi kebermanfaatan dari ide itu sangat penting. Nah, dan yang selanjutnya buatlah kerangka tulisan. Jadi biar kalian itu
ada arah untuk aku habis ini nulisnya ini, habis ini nulisnya ini, buatlah kerangka tulisannya dari latar belakang. Terus mulai karena ini, terus nanti bisa aku atasi pakai ini gitu. Kalian sistematis, jadi urut runtut sistematis, sesuaikan, balik lagi kalau sistematis balik lagi ke mengikuti panduan. Terus ini ada format dasar penulisan karya ilmiah. Di sini dari abstrak, kemudian ke pendahuluan, tujuan pustaka atau penulisan teori, masuk ke metode penelitian atau penulisan. Jadi kalau di metode penelitian ataupun penulisan itu nanti mungkin akan dibahas di SBN 2, tapi kakak sedikit berikan cuplikan aja. Kalau metode penelitian itu kalian sudah melakukannya atau akan melakukan, jadi kalian tuh ngelakuin loh. Tapi kalau metode penulisan itu kalian dari literatur, jadi dari sumber-sumber jurnal itu yang penulisan. Jadi kalian kalau ini tuh hanya gagasan aja. Jadi kalian nggak perlu untuk melakukannya, tapi dari gagasan aja. Terus kemudian ada hasil, simpulan, dasar pustaka, dan juga lampiran. Oke, nah tadi kan ada abstrak. Kadang kalau mau submit ke suatu lomba tuh yang diminta abstraknya dulu gitu. Kadang kita juga udah buat abstraknya, tapi kita belum buat bab 1 sampai bab 5-nya. Itu nanti bisa jadi suatu tantangan buat kalian. Tapi ada juga yang struggle untuk lanjut gitu. Nah, di abstrak ini, kalau abstrak itu bukan hanya sekedar ringkasan. Tapi abstrak itu dia lebih dari ringkasan. Jadi, bukan hanya ringkasan yang ini, tapi dia ada alurnya. Jadi, kalau di abstrak itu, kalian cantumkan latar belakangnya, poin pentingnya kalian cantumkan. Aku tuh mau bikin ide ini tuh gara-gara ini loh gitu. Terus kalian cantumkan metode apa yang kalian gunakan dan tambahkan intinya, hasilnya ataupun jawaban dari rumusan masalah di latar belakang itu kalian cantumkan. Misalnya kalian bagaimana efektivitas antosianin untuk membunuh efektivitas antosianin sebagai pewarna gitu misal. Kalian bahas efektivitasnya tuh seperti ini. Dia tuh sekian persen lebih efektif daripada ini. Bahas poin pentingnya. Kalau bisa kalian pakai angka, itu lebih bagus. Dan latar belakang itu di sini metode atau hasil penelitian dan juga simpulan. Jadi disampaikan simpulannya. Ternyata ini itu efektif sebagai pewarna kayak gitu, atau efektif sebagai apa sesuai dengan tujuan. Ingat kalau simpulan ini nanti harus kalian sesuaikan dengan tujuan, sesuaikan dengan rumusan masalah gitu. Nah di sini mulai ke bab 1. Bab 1 itu pendahuluan, berawal dari masalah. Apa yang sudah kalian analisis dari jurnal-jurnal, misalnya nih kalian dapat jurnal bagaimana cara untuk mengurangi kadar CO2 di suatu pabrik, misal dipasang filter ataupun kalian pakai apa, itu dari situ. Dari jurnal itu tuh biasanya kan ada sarannya, atau kalian analisis, dia tuh misalnya pakai mesin ini, tapi kalau pakai mesin ini tuh kurang efektif loh, dia gas emisinya banyak, gitu kan. Misal dia membutuhkan cost-nya banyak, duitnya butuh banyak gitu. Nah, kalian ciptakan, dia bisa lebih murah dan juga emisi gasnya mungkin lebih sedikit gitu. Nah dari situ terus kalau misalnya kan buat pendahuluan itu lihat kondisi sekitar, manfaatkan apa yang ada. Kondisi sekitar kalian itu apa tuh dimanfaatkan. Kemudian kalian juga perlu analisis 5W1H. Tahu kan 5W1H? Apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana, terus mengapa. Jadi kondisi sekitar kalian tuh apa sih? Apa sih masalah dari situ? Siapa yang berkontribusi dalam situ? Mengapa sih masalah itu tuh bisa terjadi? Kapan aja masalah itu bisa terjadi? Bagaimana cara aku ngatasinnya? Dan untuk kalian mungkin nanti membuat rumusan masalah, kalian terapkan prinsip ATM. Analisis, terapkan, modifikasi. Dari jurnal-jurnal yang udah kalian dapat, kalian analisis. Dia kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Mending pakai apa? Kemudian kalian terapkan ke ide kalian. Mending pakai ide ini deh. Gitu. Terus modifikasilah sebagai novelty atau kebaruan dari gagasan kalian. Sorry. Kok nggak bisa?
ternyata sebuah bagian pendahuluan atau latar belakang dari karya tulis itu sangat penting dalam sebuah isi karya. Jadi isi karya kalian akan berarti kalau pendahuluan dan latar belakangnya itu good. Oke, nanti ke belakangnya akan bagus. Oh, ternyata pola pikir si penulis kayak gini loh, bagus tuh. Terus hal yang penting lagi di pendahuluan itu, poin pentingnya itu data. Cantumkan data yang ada. Misalnya kalian mau analisis sampah plastik, berapa sampah plastiknya? Sampah plastik itu ada di mana? Setiap bulan itu ada berapa? Kalian cantumkan data-datanya, angka-angkanya, dan jangan lupa data itu kalian dapatkan dari sumber yang terpercaya. Misalnya kalau mau itu ya dari sumber-sumber misalnya dari statistika, badan statistika juga boleh, dari ESDM gitu juga boleh gitu. Dan kalian juga perlu memperhatikan alur tulisannya. Runtut. Jadi kalian tuh antara paragraf 1 dengan paragraf lain itu ada benang merahnya. Misal nih, paragraf yang pertama kalian masih bahas sampah-sampah. Pembahasan yang kedua jangan langsung lompat ke idenya kalian, tapi dari sampah itu dianalisis. Dia tuh udah diolah sampahnya, tapi masih kurang. Kurangnya seperti ini loh. Kemudian dari kurang itu bisa diatasi pakai ini, jadi runtut. Jadi ada benang merah antara paragraf 1 dengan paragraf yang kedua. Bisa dikasih kata, misalnya di paragraf yang pertama itu bahas pengelolaan sampah. Itu di akhir paragraf yang pertama ya. Di awal paragraf yang kedua kan bisa sangkutkan, bisa tambahkan juga kalimat pengelolaan sampah lagi, tapi udah masuk ke pembahasan di paragraf yang kedua. Terus penting juga untuk novelty, kebaruan dari idenya kalian. Jadi ide itu nggak harus benar-benar baru yang belum pernah orang belum pernah melakukan itu, nggak harus kayak gitu, itu malah juga meragukan gitu kan. Orang belum pernah, bisa aja orang udah melakukan tapi gagal, makanya nggak dipublish gitu. Jadi dari novelty itu udah ada kalian modifikasi. Nah, modifikasi kalian ini juga dari sumber yang ada lagi. Bisa kalian combine antara A dan B, kalian combine jadi satu, itu boleh. Dan di bab ini juga kalian perlu berikan feedback dari kalian. Ada kayak gini, jadi mending aku atasinya pakai ini deh. Kayaknya aku untuk mengungkapin ide ini cocok untuk latar belakang yang di awal tadi, didukung dengan data tadi. Terus, terus, nah ini di pendahuluan. Jadi kalau di pendahuluan itu, yang tadi Kak katakan tadi harus sesuai alur, harus sistematis, harus ada benang merah antara paragraf 1 dengan paragraf yang kedua. Misalnya di latar belakang yang pertama itu kalian ngebahas masalah materi umum. Misal kalau pendidikan, kalian bahas dari segi pendidikannya dulu. Misal kalian mau bikin sel surya, ya udah kalian bahas dulu dari energi dulu, dari energi yang udah mulai habis tuh. 10 tahun yang akan datang energinya mulai habis. Nah, dari 10 tahun yang akan datang energi habis, bisa kalian masuk ke materi yang lebih spesifik lagi. Oh, dia itu habis, cadangan minyaknya tinggal sekian. Terus, berarti butuh energi alternatif dong. Sekarang udah ada energi alternatif dong. Salah satu contoh energi alternatif misalnya sel surya gitu. Oh iya ya, sel surya bisa tuh jadi solusi untuk mengurangi, untuk jadi sumber energi yang terbarukan, sumber energi alternatif, maaf gitu. Nah, dari sel surya tadi, kalian sampaikan novelty dari kalian. Oh, sel surya itu ada banyak jenisnya. Ada ini. Misal ada 4 jenis. Dari 4 jenis itu yang paling efektif yang mana sih? Yang paling bagus yang mana sih? Udah tuh ketemu kalian yang bagus. Misal sel surya ada lapisan-lapisannya. Nah, dari situ kebaruanku, aku mau modif si lapisan ini, mau aku jadiin 4 lapisan biar biar biaya produksinya lebih ringan. Mau aku modif ini, mau aku tukar ke sini, mau aku tukar ke sini gitu. Tapi modifikasi kalian tuh berdasarkan jurnal juga gitu. Nggak bisa kalian asal kayak gitu. Nah, kemudian mulai mengerucut ke ide dan gagasan. Oh, ternyata aku bisa buat sel surya dengan lapisan ini gitu. Kenapa aku mau buat lapisannya ini? Karena ketika lapisannya seperti ini, dia lebih efektif untuk menyerap sinar matahari. Dia lebih
banyak untuk menghasilkan energi listrik gitu. Terus kemudian sampaikan sedikit aja keunggulannya. Bisa sampaikan prediksi keberhasilannya. Oh, ternyata kalau aku pakai sel surya dengan lapisan seperti ini, dia bisa menyerap, misal meningkatkan penyerapan sinar mataharinya itu 50% misal. Bisa menekan biaya sampai 30% misal gitu. Terus kemudian kalian linkkan lagi ke apa yang sudah kalian tulis tadi di analisis yang tadi ini. Oh, ternyata saya ingin menulis ini kayak gitu. Terus baru masuk ke rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat gitu. Kalau bab 1, poin-poin di bab 1 itu biasanya itu latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. Nah, 4 subbab ini kalian sesuaikan dengan panduan yang ada kayak gitu. Sesuaikan. Ikuti aja panduannya pokoknya. Kalau dia diminta cuma sampai rumusan ya udah ikuti kayak gitu. Terus ini yang bab 2. Ini kan kakak diberi kesempatan untuk 2 bab ya. Kakak berikan bab 1 dan bab 2. Di bab 2 itu ada kajian pustaka dan juga landasan teori. Bedanya apa sih kak? Nah, kalau kajian pustaka itu dia analisis gagasan sejenis, penelitian yang relevan dengan penelitian kalian. Misal kalian membahas sel surya, ya udah bahas aja. Oh, si ini udah membahas sel surya begini, didukung oleh penelitian ini yang dia efektivitasnya sekian, mampu menurunkan harga biaya produksi sekian gitu. Tapi kalau landasan teori itu analisis bagian karyanya kalian, analisis dikit-dikit gitu. Bisa diberikan gambaran permasalahan, bisa diberikan kekurangan solusi saat ini, bisa diberikan gambar-gambar penjelas, diberikan data terbaru. Ini penting banget, data terbaru. Misal kalian membahas mengenai energi, bahas data terbaru mengenai energi yang sudah habis tuh tinggal berapa sih, prediksi akan habisnya berapa tahun sih gitu. Dan kalian berikan potensinya. Ada nggak sih potensi yang bisa aku ungkapkan dari ide aku ini kayak gitu. Dan berikan sedikit aja poin pembahasan. Di bab 2 ini kalian tidak perlu untuk membahas ide gagasan kan lebih dalam lagi. Tapi kalian berikan udah lo dilakukan oleh orang tuh berhasil lo melakukan ini, buktinya ini, diberikan gambar seperti ini, datanya ada seperti ini, dan dia berpotensi bisa untuk dilakukan gitu. Jadi diberikan juga urgensi, kenapa sih gagasan kalian itu dibutuhkan, itu bisa juga diterapkan di bab 2. Dan nanti mengenai penjelasan ide kalian bisa bahas di bab 4. Kelebihannya, prosesnya seperti apa, misal bagian-bagiannya seperti apa, detailnya seperti apa, kalian bahas di bab 4 di hasil dan pembahasan. Gitu. Terus link back, jadi kalian hubungkan lagi. Jadi misalnya kan udah dapat tuh penelitian yang relevan itu ada misal 10 jurnal yang relevan. Ya udah kalian hubungkan. Jadi dari jurnal tadi saya akan membahas atau mengemukakan ide ini sesuai dengan penelitiannya si ini. Jadi dihubungkan lagi, didukung. Ada kok pendukungnya, aku bisa kok pakai ide ini, nggak asal kok ide yang aku bikin kayak gitu. Jadi dilingkan lagi. Ini tambahan dikit aja. Ini yang slide terakhir dari kakak, biar kalian juga nggak bosen juga. Nanti kita sharing-sharing. Tambahan aja di daftar pustaka. Pokoknya penulisan itu sesuaikan sama panduan. Ikuti panduannya. Tapi kalau daftar pustaka yang umum itu dari APA Style. Kalian bisa cari kok di Google banyak APA Style. Gitu. Dan kalau alhamdulillah nanti kalian lolos di presentasi, siapkan prediksi jawaban. Jangan semuanya kalian tuliskan di karya juga boleh. Jadi kalian, oh kayaknya ini deh yang bakal ditanyain sama juri. Udah aku skip, ini aku kasih nanti aja, aku bahas lagi aja gitu. Jadi siapkan prediksi yang tidak kalian sampaikan di PPT, tapi mungkin udah kalian berikan sedikit cuplikannya di bab 4 gitu. Nah, slide terakhir, believe yourself, you are amazing. Percaya diri kalian itu sungguh luar biasa. Jadi jangan nyerah, tetaplah berusaha, jangan gampang menyerah deh, aku tuh bisa, kalian tuh luar biasa. Kalian lebih dari apa yang kalian bayangkan. Oke, dari kakak cukup, semoga bermanfaat untuk menemani malam minggu kalian.
Terima kasih untuk peserta semua bisa nulis 2021 dari kelompok Lunes Kimia 2021. Kak kembalikan ke MC. Baik Kak Solis, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan di room chat nama underscore divisi underscore pertanyaannya. Mungkin sambil nunggu kakak mau sharing foto yang mungkin bisa sedikit memotivasi kalian. Semoga bisa memotivasi kalian foto-foto. Tapi ini nggak semua sih foto-fotonya. Jadi nih relasinya banyak. Kalian bisa ketemu teman-teman UNES, ini teman-teman dari luar UNES. Ini lomba yang pertama kakak submit dan alhamdulillah lolos dapat juara 2. Ini yang pertama kali kakak dan bikin kakak ketagihan untuk lomba lagi gitu. Banyak manfaatnya gitu. Dapat uang saku, dapat teman, itu yang paling penting, dapat pengalaman. Wah ternyata dunia luar tuh seperti ini gitu. Ini waktu kakak di Solo, di Gapai Indonesia. Kalau ini kakak bukan karya ilmiah, tapi ini tuh semacam proposal kegiatan sosial. Jadi National Social Project Challenge. Jadi ini bukan KTI yang gagasan, tapi ini kakak bikin proposal untuk nanti diaplikasikan gitu. Kalau ini kakak bahas mengenai ekoprint untuk tunarungu. Kalau yang tadi itu kakak bahas mengenai gagasan kebun buah. Nah ini pas kegiatan KIK, ini dulu yang itu loh, lingkar ilmiah gitu. Ini yang lingkar ilmiah kakak dapat best presentation sama Kak Winda. Dan ini sama juara-juara kakak yang lain. Seneng kan dulu bisa offline, bisa kumpul-kumpul kayak gini gitu. Nah ini pas kakak di UNES, ini kakak ikut acaranya KIK SSC, kakak udah dapet juara 2. Ini sama Kak Fani dari KIK juga, dari kimia juga sama Kak Afif yang dari FT. Kalau ini gagasan kakak mengenai alat untuk mengurangi kadar gas emisi CO2 gitu. Ini ketemu pas jalan-jalan, ini di Lawang Sewu. Senang kan bisa jalan-jalan kayak gini, dapat piala, bisa foto-foto sama teman-teman baru yang mereka tuh pengalamannya sungguh luar biasa kayak gitu. Kita banyak kok sharing dari mereka tuh banyak. Manfaat yang kita ambil tuh banyak banget. Terus ini waktu kegiatan IBK, Iptek berbasis kewirausahaan. Ini sekarang udah nggak ada sih kegiatannya. Itu udah sih. Dan yang kakak dari mahasiswa berprestasi belum kakak masukkan di sini, tapi udah ditambah. Jadi ya pas mahasiswa berprestasi itu ya itu kayak ibaratnya hadiah. Ketika kakak udah lomba-lomba hadiahnya di situ. Gitu. Oke. Bagaimana cara memunculkan suatu ide dari Alfa Gina? Oke, ini langsung dijawab atau nunggu dulu? Silakan Kak, langsung dijawab saja. Alfa Gina dari Jarkom, Kak izin bertanya bagaimana cara memunculkan suatu ide. Cara memunculkan suatu ide itu yang pertama dari membaca. Kan tadi kita katakan penulis yang baik itu pembaca yang baik. Ya udah, kalian banyak-banyak baca dan kalian itu perlu cari waktu dan juga tempat yang tepat untuk kalian bisa menemukan ide. Dan itu kalian sendiri yang tahu gitu. Biasanya aku tuh gampang mikirnya jam sekian deh. Biasanya aku butuh waktu yang kayak gini deh buat ide gitu. Kadang dan ide itu selain dari membaca tadi, jadi kalian tuh banyak referensi membaca. Nggak harus baca jurnal kok. Kalian baca aja berita. Baca aja berita-berita terkini tuh apa aja sih kasusnya gitu. Mungkin bisa kalian dapat dari Instagram juga. Kalian nge-follow IG-IG yang misal IG-IG sains, IG-IG kimia gitu boleh kalian follow. Oh, kayak gini loh ternyata ada kayak gini loh gitu. Dan dari situ kalian bisa tahu orang bisa ya kayak gini. Gimana sih orang tuh bisa menciptakan seperti ini gitu. Carilah di YouTube boleh. Jadi nggak harus dari jurnal gitu idenya. Dari YouTube bisa, dari tadi yang dari Instagram, dari berita-berita tuh yang penting. Kalian cari deh berita update, berita terkini itu apa gitu. Jadi
kalian juga pas nulis nggak harus kok berhubungan dengan kimia semua, itu enggak. Yang kakak tulis itu tadi, yang National Social Project Challenge, itu nggak dari kimia kan, maksudnya itu bukan yang kayak proyek-proyek kimia ataupun pendidikan, itu benar-benar murni proyek sosial. Jadi, dan ide itu juga bisa kalian dapat dari kalian baca pamflet. Follow aja IG info lomba, IG info KTI. Nah, dari tema-tema gitu tuh, dari tema-tema, kadang ada panitia lomba yang bikin temanya itu spesifik, langsung merujuk ke sini. Misal langsung merujuk SDGs, langsung merujuk ke SDGs, misal SDGs poin sekian. Nah, udah kan tinggal fokus aja ke ide itu gitu. Dan kalau misalkan masih luas jangkauannya, misalkan kadang ada yang peran milenial untuk membantu mengatasi masalah di pandemi 2021 gitu kan, itu umum. Udah kan breakdown lagi, dia subtemanya apa sih gitu. Ya udah, kalian cari dari situ bisa, terus kalian baca-baca. Penting banget sih buat baca, kadang juga dari kakak masih ntar deh bacanya gitu, dan motivasi dari diri sendiri aja yang penting gitu. Gimana Angka Gina? Bisa membantu nggak? Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Oke. Selanjutnya dari Muhammad Sultan. Izin bertanya, bagaimana cara mengembangkan ide yang telah didapat? Oke. Bagus nih pertanyaannya. Misal kita udah dapat ide, cara ngembanginnya bagaimana sih gitu. Ya udah, yang pertama kalian fokuskan dulu ide kalian. Sultan, kakak boleh tahu nggak mungkin ide yang sudah Sultan dapat tuh seperti apa sih gitu? Apa ya? Ya Mbak, kalau saya dari dulu tertarik itu berkaitan dengan atom karbon Mbak gitu. Ya jadi waktu itu sempat apa ya, pas SMA itu sempat kepikiran kalau oh kan kalau karbon itu di udara banyak, bisa nggak sih kita ambil terus kita jadiin berlian? Oh, kayak gitu. Oke. Di situ kakak udah mulai nangkap. Jadi izin jawab ya. Jadi misal Sultan udah dapet tuh mengenai atom karbon. Itu kan idenya masih umum ya, masih spesifik. Khususkan lagi idenya. Jadi dari atom karbon, aku mau apain sih atom karbonnya? Tadi misal ada juga yang mendukung untuk dibikin berlian. Gimana sih caranya? Tuh yang pertama. Yang kedua, cari lagi, udah ada belum sih orang yang bikin gitu. Misal nih, udah ada orang itu bikinnya caranya gimana? Dia pakai metode apa? Dia pakai berapa langkah metodenya? Dia pakai mesin apa? Dia butuh waktu berapa lama untuk menghasilkan itu? Berapa banyak bahan yang dia butuhkan, dan berapa banyak produk yang dia hasilkan? Jadi efektivitasnya seperti apa? Kalian analisis dulu dari situ. Misal udah ketemu, oh ternyata dia mahal kok biayanya, prosesnya ribet kok, prosesnya butuh banyak step. Kalian cari cara untuk memperingkasnya kayak apa. Udah, itu udah bisa jadi gagasan buat kalian. Kembangkan. Saya bisa membuat ini dengan pakai metode ini, udah tuh jadi judul. Nanti muncul, dibahas. Ketika aku buat ini, pakai metode ini, dia bisa meningkatkan hasil produknya sekian persen, kayak gitu. Jadi, tadi runtut alurnya. Dari pelan-pelan, oh kayak gini tak ternyata gitu. Gimana Sultan? Bisa bantu nggak? Sangat membantu. Terima kasih Mbak. Oke, semoga Sultan bisa ngembangin idenya lagi, dieksplor lagi. Jadi diperluas lagi untuk gagasan-gagasannya. Lanjut dari Puspita Rahayu. Izin bertanya, bagaimana kita fokus dalam menulis dan tips agar kita nggak males dalam menulis ilmiah? Kak juga ingin bertanya, jika kita memenangkan suatu karya tulis ilmiah dalam perlombaan, apa yang kita perbuat pada ide yang kita buat, Kak? Apakah hanya untuk sebuah gagasan atau kita terapkan ya, Kak? Terima kasih. Oke. Kakak jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Jadi, cara fokus
dalam menulis, yang pertama. Yang kedua, tips biar gak males. Yang pertama nih, biar fokus nulis, kalian ingat tujuan kalian. Kalian nulis tuh mau apa sih? Apa sih yang akan kalian capai? Gitu. Kalian ingat itu dulu. Terus, ya, aku nulis tuh banyak kok manfaatnya buat aku gitu. Aku bisa sharing kok ke teman-teman. Aku bisa dapat relasi baru kok. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya kalian udah buka laptop, udah stay di depan laptop, tapi kalian nggak bisa fokus. Ya udah, kalian cari tahu kenapa sih kalian nggak fokus itu. Apakah kendala sosmed? Ataukah kendala chat? Nah, ataukah kendala makan gitu misal. Kalian nggak fokus nulis karena kalian lapar. Ya udah, makan dulu aja gitu. Nggak usah mempersulit diri sendiri gitu. Jadi tetap utamakan diri sendiri juga, sayangi diri sendiri juga gitu. Jadi fokus untuk nulis itu yang pertama kalau dari kakak ya, tempat sama makan gitu. Jadi usahakan kalian juga dalam kondisi yang prima. Misalkan kalian lagi puasa, lagi mau nulis, ya udah niatkan puasanya, niatkan nulisnya gitu. Kalau misalnya udah nih nulis banyak, tak udah banyak, udah dapet mungkin 1 halaman, ntar deh malas gitu, ya udah kalian berhenti dulu, jangan paksain diri dulu. Kakak pernah baca suatu artikel, kalau nggak salah namanya itu teknik Pomodoro style atau Pomodoro method gitu namanya. Jadi di Pomodoro itu bukan Pomodoro ya, Pomodoro gitu. Tekniknya tuh gini, misalkan lagi ngerjain sesuatu 1 jam, kalian bosen, berhenti aja 5-15 menit, kan berhenti. Kalian lakukan kegiatan yang lain, misal makan, minum, keluar sebentar, jalan-jalan sebentar, lihat keluar, lihat jalan gitu. Ya udah, kalian berhenti. Nanti setelah udah janji 5-10 menit, ya udah kalian balik lagi ke rutinitas kalian. Kalau misalnya kalian susah, setting alarm. Jadi misal udah nih berhenti, setting alarm. Terus jam sekian aku mulai lagi, ya udah mulai lagi, dan itu kan harus janji sama diri kalian sendiri kalau aku mau nempatin ini kayak gitu. Itu sih yang kakak, dan itu ada beberapa yang efektif gitu. Jadi kadang juga di sekolah, beberapa sekolah itu SMA itu ada yang mereka tuh nggak, misal 2 jam pelajaran, mereka nggak langsung 2 jam pelajaran, misal 1 jam pelajaran itu 45 menit ya, mereka nggak langsung terabas 45 kali 2, 90 tuh enggak. Jadi 45 menit, berhenti dulu 5 menit, baru nanti lanjut lagi gitu. Dan itu kadang ampuh untuk biar siswa atau kalian tuh nggak bosen kayak gitu. Terus yang kedua, tips agar nggak males dalam menulis karya ilmiah. Tips kalau nggak males, tadi yang pertama, ingat tujuan, ingat manfaat, terus cari partner. Sumpah ini nyari partner itu bener-bener hal yang penting. Cari partner yang sama dengan kalian, cari partner yang sefrekuensi sama kalian, yang tujuannya itu sama-sama kalian gitu. Jadi partner itu penting banget. Dan juga biar nggak malas, cari tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman tiap orang tuh beda-beda. Udah, cari aja tempat yang nyaman menurut kalian tuh gimana. Terus yang kedua, kalau udah menang, idenya diapain kak? Diterapin atau gimana gitu. Jadi dari ide yang misalnya kalian udah lomba, udah menang, kan kalian presentasi. Pas kalian presentasi itu, kalian nggak hanya dapat pertanyaan, tapi kalian juga dapat saran. Saran itu bisa dari juri ataupun dari teman yang dengerin, teman sesama peserta ya, sesama finalis yang dengerin presentasi kalian. Dari saran itu, kalian kembangin lagi idenya kalian. Jadi kalian kalau misalnya udah punya 1 ide, udah bisa join ke lomba, kembangin idenya, modifikasi lagi, ATM lagi, analisis terapkan, modifikasi lagi. Jadi dari kekurangan-kekurangan yang udah kalian sampaikan pas lomba, ya udah perbaiki aja sarannya tuh pakai apa sih? Oh, kemarin tuh aku dapat saran, mending kayak gini, ya udah tulis atau rekam sarannya itu. Ya udah kalian bikin lagi, kalian modifikasi judulnya, dan kalian masukkan isinya sesuai dengan saran tadi. Kayak gitu. Dan kalau itu mau diterapkan, boleh banget gitu. Kalau misalnya kalian mau diterapkan, ikuti lomba Krenova, kreasi dan inovasi gitu. Pokoknya Krenova itu dari daerah. Jadi nanti kalian dapat itu dari pemerintah. Krenova itu ada yang di tingkat kabupaten atau kota, nanti masuk ke tingkat provinsi. Tiap tahun ada. Kalau Krenova tahun ini udah lewat kemarin,
Jadi kalian bisa cari IG-nya, kalian cari aja Krenova misal, kalian dari Kabupaten Semarang, Krenova Kabupaten Semarang, Krenova Kabupaten Pemalang, Krenova Kota Jakarta, cari aja, nanti ada. Itu bisa diterapkan kalau Krenova nanti wujudnya realisasi. Kayak gitu. Terus pertanyaan dari Ozi, Ibrahim Gozi. Ingin bertanya, saya ini kalau sudah menemukan judul yang bagus dan saya tertarik, tapi ketika saya sudah ngulik dan sudah puas akan jawaban-jawaban yang saya pertanyakan, nah masalahnya ketika saya sudah puas akan jawaban dan data yang ditemukan saya jadi lupa tentang KTI yang saya mulai dan akhirnya malah proyeknya terbengkalai. Apakah ada solusi untuk masalah saya yang sering melupakan KPI saya ketika saya sudah mulai riset dan sudah puas akan riset saya? Oke. Ini bagus banget dari Ozi. Pertanyaannya, dia udah mulai, udah ada ide, udah dieksekusi idenya, udah mau direalisasikan. Tapi dia kadang lupa dia tuh awalnya mau apa dan udah ada jawabannya kok dari pertanyaan-pertanyaan aku. Gitu nggak Ibrahim Gozi pertanyaannya? Bener kayak gitu? Betul, udah ada pandangan cuma begitu udah ngulik jadinya lupa semuanya gitu Mbak. Oh ya, sebelumnya tadi maaf dari Puspita Rahayu, apakah jawaban dari kakak tadi udah bisa menjawab yang tadi? Puspita? Oke, semoga bisa menjawab ya, ini biar nggak terlalu malam juga. Nah, dari Ozi misalnya udah ketemu idenya, udah dieksekusi, tapi malah bingung nanti jadinya mau gimana, udah ketemu jawabannya. Nah, ini penting buat Ozi, cari partner. Jadi, Ozi perlu sharing juga. Sharingnya nggak perlu ketemu, nggak apa-apa, ke dosen bisa. Jadi, Ozi bisa, misalnya nih, ngechat Bapak Ibu dosennya, Bu, saya ingin berdiskusi tentang masalah ini gitu. Ya udah bilang aja, saya sudah ada ide seperti ini, saya sudah menemukan sumbernya itu seperti ini, di jurnal dikatakan seperti ini Pak Bu gitu, dia pakai ini, ternyata jawabannya seperti ini gitu. Nah baiknya yang saya lakukan ini untuk mengembangkan ide saya itu seperti apa sih gitu. Jadi kadang kita juga butuh orang yang lebih expert untuk membantu kita juga. Jadi jangan sungkan untuk sharing ke dosen. Itu nggak apa-apa teman-teman. Kakak juga pernah kok sharing ke dosen. Itu sekedar sharing aja gitu. Tapi nggak dari dosen pembimbing, itu nggak apa-apa. Jadi karena kita memang butuh saran, butuh masukan dari orang yang sudah expert di bidangnya gitu. Kadang sama teman kan sama-sama bingung ya. Jadi perlu sharing lagi ke dosen lagi gitu. Oh, udah pernah nyoba belum? Belum Mbak, belum ada dosen yang itu Mbak, apa namanya? Belum ada dosen yang klop. Oh oke. Nah itu sih kadang mungkin bisa dicoba. Misal fokusnya itu ke organik, ya udah cari aja dosen yang organik gitu. Misal kimia organik siapa aja, terus coba aja satu kali ngechat tuh nggak apa, gini, baiknya gimana ya Pak Bu gitu. Nanti ajak waktu buat berdiskusi gitu. Kadang kita memang udah cukup puas, awalnya aku tuh mau buat ini tapi kok udah ada jawabannya kok gitu, udah ada yang bikin kok gitu, terus akhirnya malah terbengkalai gitu kan, dan sering lupa KTI pas udah mulai riset dan udah puas. Ya udah gitu, kadang kita merasa udah puas tapi kadang orang lain itu menilai ini masih butuh dikoreksi, mending kalau seperti ini bagaimana gitu. Jadi kita butuh partner orang yang lebih expert di bidangnya kayak gitu. Gitu Aziz, bisa bantu nggak jawaban Kak? Bisa Mbak, nanti saya coba Mbak. Ya apa boleh terusin. Atau nih misal Ozi sungkan buat chat ke dosen ataupun misal nggak enak, coba ke kakak tingkat ataupun ke yang Ozi kenal dulu, boleh nggak apa-apa. Minta pendapatnya dulu seperti apa gitu boleh gitu. Dan nanti kalau misalkan udah langsung memantau ke dosen ya nggak apa-apa, langsung ke dosen aja gitu. Iya.
Nanti sarannya Mbak. Gimana? Nanti dicoba sarannya. Oke. Semoga bisa membantu dan bermanfaat ya. Ya Mbak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ini di chat udah ada. Kakak balikan ke Intan, MC. Baik Kak Sulis, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan untuk sharing pada malam hari ini. Mungkin dari Kak Sulis ada sedikit closing statement. Oke. Kak, itu kalau misalkan kalian mau nulis, itu yang pertama tadi, ingat tujuan kalian. Aku tulis tuh mau apa sih? Gitu. Ingat tujuan kalian. Dan yang kedua, ketika kalian udah pusing buat nulis, berhenti boleh, istirahat boleh, tapi istirahatnya jangan kelamaan, nanti kebablasan tidur gitu kan. Jadi kalau kalian lelah, istirahat boleh, nanti lanjut lagi gitu. Dan kalian perlu ingat, ketika kalian menulis itu manfaatnya nggak hanya buat kalian. Manfaatnya nggak sekarang, tapi manfaatnya bisa buat orang lain dan bisa untuk nanti manfaatnya. Mungkin manfaatnya nggak langsung dan bisa tidak langsung, dan itu percayalah, dengan menulis itu banyak pengalaman yang akan kalian dapatkan. Semangat buat Kak Ika 2021 untuk menulis dan segala aktivitasnya. Dan kakak mohon maaf tadi bila penyampaian terlalu lama ataupun kakak ngomongnya terlalu cepat ataupun ada hal yang mungkin kurang berkenan di kalian, kakak mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Kakak balikan ke Intan. Baik Kak, sekali lagi terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan. Menulis merupakan menuangkan ide dalam bentuk kata-kata. Dan menulis tidak lepas dari membaca. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Menulis butuh partner. Kemudian untuk benefit menulis ada publikasi, memberikan solusi, relasi, dan yang terakhir keliling dunia. Selanjutnya untuk penulisan karya ilmiah yang baik itu berasal dari sumber yang terpercaya, mengikuti panduan, kebermanfaatan, dan yang terakhir buatlah kerangka tulisan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Sulis atas ilmu yang diberikan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kak Sulis. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah barokah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalat. Saya dari nanti setiap kelompok itu mencari judul masing-masing KTI, terus nanti setiap minggunya akan diadakan yang namanya penyerahan bab, bisa dibilang sih kayak mentoring gitu. Untuk minggu depan yaitu mentoring tentang bab 1, terus yang minggu kedua itu mentoring tentang bab 2, setelah itu tanggal 10 April akan diadakan SBN kedua. Nah, setelah SBN kedua, minggu selanjutnya akan ada mentoring bab 3, dan yang terakhir ada mentoring bab 4. Semangat ya, bikin KTI-nya akan banyak ikuti, tapi semangat. Makasih banyak Mbak Sulis. Makasih Mbak. Kita 1, 2, 3.